Ini teman-teman, barang-barang yang mau saya giveaway ke teman-teman semua. Masih saya kumpulin, tapi jangan lupa ya, jangan ketinggalan. Jangan sampai nggak ikut giveaway ini. Banyak. Ini baru ada 13, 14. Pokoknya semua saya tunggu sampai 20. Saya umumkan di YouTube sama di Instagram. Jangan lupa follow Instagram saya juga @aryadega dan YouTube channel ini di subscribe ya, biar nggak ketinggalan. Taruh di mana kameranya ini? Hari ini tanggal 10 Februari 2021. Kenapa saya sebutkan tanggal? Karena ini kan tadi di awal ada tentang giveaway. Jadi kalau ada yang nonton video ini tahun depan, jangan salah. Ini adalah video tanggal 10 Februari 2021 yang akan saya lakukan giveaway secepatnya minggu ini. Ada kiriman lagi dari sponsor. Ini dari, nggak tahu ya siapa nih ya. Oh, dari Denka Pratama. Wih, ada kartu garansinya Denka Pratama. Ini adalah sebuah gimbal teman-teman, Moza Nano SE, gimbal untuk HP. Speaker dari JT Super Bass with TWS Technology, IPX7 waterproof deep bass 200 jam, baterai life. Terima kasih JT, terima kasih. Akan segera saya review juga. Jadi di video ini saya jawab pertanyaan teman-teman, kenapa saya masih pakai DSLR? Kok nggak ganti mirrorless? Mirrorless sekarang kan terjangkau. Sebenarnya bagi saya ya tidak terjangkau sih, karena saya beli DSLR ini pun second, saya nggak beli baru. Tapi bukan itu, masalahnya adalah kenapa saya tetap bertahan menggunakan DSLR, dan sekalian juga pertanyaan tentang lensa apa yang saya gunakan selama ini. Ini adalah lensa yang selalu saya gunakan, 10-18 Canon 10-18, karena wide. Kalau wide, saya nggak perlu terlalu jauh naruh kamera. Karena kalau semakin saya jauh naruh kamera, artinya semakin jauh pula posisi mikrofon yang di atasnya. Itu. Kalau semakin jauh posisi mikrofon, misalkan ini adalah sumber suara, ini adalah mikrofon, ya. Kalau dia bicaranya pelan, maka ini kan mikrofon harus dekat gitu. Nah, kalau mikrofon dekat, kalau lensanya nggak wide, maka dia akan kepotong gambarnya. Tapi kalau lensanya wide, maka ini dengan volume yang dekat, lebih dekat, nggak perlu teriak-teriak, sudah masuk suaranya. Kalau lensanya nggak wide, artinya supaya ini gambarnya utuh, makanya harus mundur kameranya gitu, harus mundur jauh. Nah, kalau jauh, akibatnya apa? Mikrofonnya ini pun jauh, dan ini dia harus teriak-teriak ngomongnya. Gitu juga yang saya gunakan saat ini. Kalau saya naruh kamera terlalu jauh, maka saya harus teriak-teriak ngomongnya. Muncrat. Maka saya harus teriak-teriak ngomongnya, dan semakin jauh kamera dari saya, semakin banyak noise yang masuk. Bukan hanya suara saya, tapi noise pun masuk. Nah, kalau saya naruhnya dekat begini, maka saya bisa kecilkan volume. Contoh nih ya. Untung ini bisa dikecilin volumenya. Tes 1 2 3, tes 1 2. Tes 1 2 3. Nah, ini saya kecilin volume, dan saya ngomong agak kencengan dikit dengan posisi mikrofon dekat dengan saya. Maka noise-nya kanan kiri juga hilang, ya kan? Tapi kalau saya kembalikan lagi ke 0. Nah, seperti ini, saya kembalikan lagi ke 0, maka saya nggak perlu teriak-teriak. Ini bisa agak jauh, tapi juga jangan terlalu jauh. Ya begitu pokoknya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa saya tetap bertahan menggunakan kamera DSLR? Karena kamera DSLR, kebutuhan saya adalah saya butuh sesuatu yang akurat, mulai dari cahaya, warna, dan delay. Saya tidak mau ada delay dalam pengambilan, entah itu video, entah itu foto. Saya tidak mau ada delay, sehingga saya hanya bisa bergantung pada apa yang ada di objek itu apa adanya, dan tidak ada delay gitu kalau ini geser-geser, karena tidak ada layar elektronik gitu. Jadi kalau Anda lihat ke saya begini, mudah-mudahan teman-teman mengerti ya, ini tidak ada delay di dalam sini gitu maksudnya. Yang pertama itu. Yang kedua, mata saya bukan mata muda lagi, ya berubah. Saya mendekati usia 50, dan mata saya sudah nggak kuat terlalu
kena cahaya yang intensitasnya terus menerus. Padahal saya kalau motret ataupun ngambil video, terutama motret ya, itu saya kan lama. Saya lama ngepasin lama. Nggak pas, mundur lagi. Nah, selama ngepasin menggunakan eye finder, maka kalau saya pakai yang mirrorless, itu kan LCD di dalamnya sini, bukan kaca yang dipantulkan dari depan gini, bukan, tapi LCD yang ditangkap oleh sensor dan ditampilkan kembali menggunakan LCD kecil, layar. Itu saya nggak kuat. Saya pernah nyoba pinjem teman saya yang punya Sony A7, apa itu ya, harganya 40 juta. Gak kuat saya, jadi saya ngeker gitu istilahnya. Aduh, kok capek mata saya gitu. Nah, kalau pakai ini enggak gitu, kalau pakai mirrorless nggak kuat mata saya di viewfindernya sini. Tapi saya juga tetap ada kamera mirrorless nih. Ini mirrorless karena tidak ada cermin apa-apa yang untuk ke viewfinder. Tampilannya ya di sini gitu. Bagi saya kalau mata saya harus dekat dengan layar, melihat sesuatu itu nggak kuat mata saya. Tapi kalau Anda yang kuat nggak apa-apa. Mata Anda berarti masih oke. Kalau mata saya nggak kuat. Kan kayak gini kan, viewfinder itu ya seperti layar LCD tapi kecil. Ditempatkan di depan mata. Mungkin itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab kenapa saya tidak pindah ke mirrorless ya. Karena saya udah pernah nyoba dan mata saya nggak cocok. Kebutuhan saya untuk mendapatkan cahaya yang apa adanya juga nggak cocok. Terus di sini ya, saya nggak tahu kalau di mirrorless, kalau di DSLR ini ada tombol di bawah nih. Itu adalah tombol untuk mensimulasikan diafragma atau apa namanya focal length ya. Jadi kalau saya pencet, tek, focal length-nya nutup, seret, sesuai settingan focal length. Misalnya saya pakai 1,8, kalau ini saya pencet nggak akan nutup. Tapi kalau saya setting di sini pakai f-nya 8, saya pencet ini, tek, dia nutup, set. Jadi saya bisa lihat di sini, oh segitu gelapnya. Wih, ya kurang terang. Bisa seperti itu, bisa seperti itu. Mungkin mirrorless bisa, saya nggak tahu. Yang biasa pakai mirrorless bisa dicoba. Sedangkan untuk lensa, saya hanya pakai 2 lensa saja, teman-teman. Lensa ini wide 10-18 dan lensa fix 50 mm fix. Udah, cuma 2 lensa ini aja yang saya gunakan. Ini tidak saya gunakan untuk video, ini saya gunakan hanya untuk motret motret produk. Kalau yang itu saya pakai untuk video karena wide dan anti shake-nya ada. Apa istilahnya kalau di Canon itu lens stabilizer, image stabilizer-nya ada kalau di lensa yang 10-18 ini. Kalau ini tidak ada image stabilizer-nya, Canon juga bodinya tidak ada image stabilizer-nya, dan ya ini yang saya gunakan untuk motret produk. Saya nggak bisa motret produk pakai lensa 10-18 karena terlalu lebar dan saya nggak bisa mendapatkan depth. Tentu teman-teman nanya, kenapa sih harus repot-repot seperti itu, Mas? Pakai lensa khusus untuk foto produk segala macam, kan bisa pakai HP. Bukannya yang namanya foto itu yang penting fotografernya, bukan gadgetnya. Iya, saya tahu itu betul. Sore ini kita akan menyaksikan sebuah Ini Mas Renol yang punya kafe. Ini apa namanya? Okja. Kelihatan nggak ya? Tak, udah nggak no. pakai drone ini. Kafenya di situ. Terus ini Mas Bagus yang punya kafe ini. Pian. Jadi mereka berdua sebentar lagi mau menikah. Doakan kita langgeng ya. Jadi gitu, nyambangin teman-teman ini. Itu teman saya baru buka kafe. Pindah ding. Kafenya tuh tadinya dia di Soekarno Hatta Malang. Lanjut. Kalau masalahnya adalah cahaya, ketersediaan cahaya itu loh, teman-teman. Maka lensa HP, lensa itu pun bisa sangat pengaruh. Misalnya lensa saya ini, terus di tempat yang cahayanya mulai redup-redup, cenderung sore mau gelap.
saya pakai lensa ini bertahan untuk foto, nggak bisa. Karena lensa ini itu cuman bukaannya 4,5, paling besar 4,5. Sedangkan kalau saya pakai yang 50 mm itu bukaan terbesarnya bisa 1,8. Coba, kan pastinya beda banget. Jadi ya itu kebutuhan ya, saya mau nggak mau harus beli memang pada akhirnya lensa 50 mm yang 1,8. Tadinya pengen cari yang 1,2 f nya, tapi mahal banget ya. Lebih praktisnya saya beli yang 1,8 aja udah cukup sih. Itu dulu ya penjelasan dari saya. Jadi kenapa saya menggunakan DSLR, tidak ganti ke mirrorless, kenapa tetap pakai DSLR, karena itu tadi yang saya jelaskan. Dan lensa apa yang saya gunakan ada dua, lensa wide sama lensa fix. Wide untuk video, fix untuk foto produk. Makanya follow Instagram saya @aryadega, di situ foto-fotonya ya. Makasih.